Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Makna kebangkitan Kristus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita merayakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, yaitu kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukan hanya sekedar mujizat besar, tetapi puncak kasih Allah Bapa yang setia menyelamatkan umatnya. Dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, kita mendengar Petrus bersaksi. Petrus tidak lagi takut, Petrus tidak lagi sembunyi, karena Petrus telah melihat kasih yang lebih kuat dari kematian. Bagi Petrus, bukan logika yang mengubah hatinya, tetapi perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Dan perjumpaan itulah yang menjadi dasar iman kita. Dalam surat Paulus kepada umat Kolose, kita diajak untuk mencari perkara yang di atas. Bukan berarti kita melupakan dunia, tetapi melihat dunia dengan cara pandang Allah Bapa. Hidup kita, kata Paulus, tersembunyi bersama Kristus. Artinya, ada bagian dari diri kita yang masih dalam proses untuk bangkit. Masih ada luka, dosa, atau kekecewaan yang harus disembuhkan oleh terang kebangkitan Kristus. Dan dalam Injil Yohanes hari ini, Maria Magdalena, Petrus, dan Yohanes semua datang ke kubur dengan hati gelisah. Apa yang mereka temukan? Yaitu kubur kosong. Namun dari kekosongan itu lahirlah iman yang baru. Yohanes, si murid yang dikasihi, melihat dan percaya. Ia tidak melihat Tuhan Yesus secara fisik, tetapi hatinya terbuka untuk percaya.
Seringkali kita juga seperti mereka. Kita datang kepada Tuhan Yesus dengan hati yang kosong, dengan hidup yang penuh tanda tanya. Namun justru disitulah Tuhan Yesus menyapa kita. Kebangkitan Kristus adalah undangan bagi kita untuk bangkit dari kekosongan dan kegelapan kita sendiri, dari kebencian menuju pengampunan, dari keputusasaan menuju harapan, dari luka menuju kasih yang menyembuhkan. Marilah kita mohon agar kita pun dimampukan melihat kubur kosong dalam hidup kita sebagai tanda bahwa Tuhan Yesus sedang berkarya secara tidak kelihatan. Dan seperti Yohanes, kita pun bisa melihat dan percaya. Selamat Paskah, semoga terang kebangkitan Kristus selalu tinggal dalam hati kita. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, dalam terang kebangkitan-Mu, kami menemukan harapan yang baru, kekuatan untuk melangkah, dan damai yang menenangkan jiwa kami. Bimbinglah kami untuk hidup sebagai anak-anak terang, yang percaya meski belum melihat, yang mengasihi meski terluka, dan yang tetap berharap meski dalam gelap. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.